bunuh akal. Oke? Oke. Oke. Ada sebuah data di dalam kitab saudara, pendiri agama saudara, di dalam 1 Korintus 1:19. Paulus di situ mengatakan, aku mematikan akal, membunuh kecerdasan, dan kemampuan berpikir cerdas aku musnahkan. Tunjukin ayatnya. Aku udah tunjukkan samamu. Udah aku bacakan pun samamu. Mana dibacakan? 1 Jangan. Korintus 1:19. Buka. Bahkan pengetahuan Tuhan ditawan oleh Paulus. Buka. Mana? Tulisannya mana? Baca di Bibelmu. Lu Bibelnya Jangan sendiri kok tipu-tipu, enggak? Ya kamu namamu Nurdin, kau tipu-tipu. Enggak, Kau ayat yang yang nipu. tadi 1 Korintus Enggak, 1:19. dari namamu aja nipu. Nurdin. Kenapa enggak Nursiati atau Nur Samsi? Mana coba tunjukin ayatnya. Loh, baca dalilmu, capek aku nunjukin. Mana Baca, 1 Korintus 1:19 itu mana? baca loh. Kristen nggak tahu, yang penting makan babi, EGP apapun yang tertulis. Apapun yang tertulis cuma di Bible, yang nyerocos penting aja. makan babi. Yang penting gak nyembah Tuhan. Oh, jadi yang Kau gak nontonin peduli Zuma dengan ini, agama lu. yang nontonin Zuma ini bangga karena Zuma cuman ngomong makan babi. Lah iya kan, kan lucu. Di dalam kitab lu aku udah nunjukin 1 Korintus 1:19. Kau masih Pinternya mencari. kamu itu apa? Hebatnya kamu itu apa? Cuman ngoceh-ngoceh kayak gitu dan Iya dong. Jadi Kristen bangganya cuma makan babi doang. Baca kitabmu sendiri, baca kitab lu. Apa tadi? Salam ya salam. Aduh, penganut agama idiot. Kamu pantas memang dimaki, kalian memang pantas dimaki. Pantas. Ya, Yesus emang- aja Yesus emang aja kita mengatakan kalian babi dan anjing kan? itu sudah tertulis. Zuma Yesus itu sudah mengatakan tertulis. kalian babi dan anjing. Akan tampil pada hari-hari terakhir pengejek. Yesus Memang, menyebut ya, kalian pengejek ini ya, babi dan salah satunya anjing. Zuma. Aku nggak ngejek. Aku baca dalil. Jangan kau berikan mutiara kepada babi, barang kudus kepada anjing, kata Yesus. Kalian dianggap babi dan anjing oleh Yesus. Oh. Babi. Baca 1 Korintus 1:19. Akalnya Kristen aku matikan, bahkan pengetahuan Tuhannya Yahudi aku tawan. Wah, keren kali dalilnya Paulus itu. Kena kali sampai pengikutnya manusia bersempak pun dikira Tuhan. Oke. Boleh Karena dibaca akalnya nggak? udah. Boleh dibaca nggak? Boleh dibaca nggak? Silakan. Udah baca. 1 Korintus Panjang kali cerita kau. 1 Korintus 1 ayat 19. Baca. Karena Yuk, tertulis, ibu. aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Terus di mana Terus? itu di situ ayat yang tadi Apanya? kamu bilang itu di mana? Kita buka boleh? Mana? Yang tadi lu bilang? Saya tunjukkan ya. Ya. Saya tunjukkan. Oke. Baik. Tunggu. Jadi di situ dikatakan begini. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Tapi Kearifan orang-orang bijak. oh Allah, itu terjemahan baru. Itu penipuan itu. Allah. Jangan baru. Oh iya dong, aslinya nggak begitu. Ini Makanya nih dengarkan saya tunjukkan kau supaya kau bisa mungkin aja sadar. kamera belakang. Oke, baik, tunggu sabar. Aku lagi ngajari anak TK nih. Dengarkan ya, anak TK ya. Aku ajarin kau membaca biar kau itu sehat. Nih, gurumu begitu telaten mendidik kalian. Kristen matamu arahkan ke sini. Kenapa kalian itu tidak bisa cerdas dalam beragama? Ini dasarnya.
1 Korintus 1:19, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, mana Sekarang tadi yang kamu bilang tadi mana? Nah, di sini, ini. Karena ada terus, aku akan membinasakan. Kita klik membinasakan. Kita klik membinasakan nih, yang disembunyikan oleh lembaga Bible. Nih, ya kan? Aku akan membinasakan, betul? Oke, kita kembali. Membinasakan apa? Maksudnya apa Hikmat. sih? Apa? Membinasakan hikmat. Membinasakan kenapa? Nih, hikmat. Apa sih, Apa yang Jun? dibinasakan di situ? Hikmatnya. Oke, kita kembali lagi. Enggak. Dengarkan. Kearifan. Maksudnya Kita apa? klik kearifan. Buka-buka itu apa cuma biar kelihatan pintar. Kecerdasan tuh. Iya. Kecerdasan dan kecerdasan orang-orang bijak. Nah, terus maksudnya apa? Kecerdasan orang-orang pandai. Kecerdasan orang-orang pandai. Kita kembalikan. Ya. Kecerdasan orang-orang pandai kulenyapkan. Oke? Oke, menolak mana? Mana kulenyapkan? Mana? Apa sih maksud lu, Jun? Menyingkirkan. Tuh. Oke? Mengabaikan. Menyisihkan, menyingkirkan, Maksudnya apa? meniadakan. Tuh. Dari tadi bolak-balik lo ngomongin. Kecerdasan orang pintar ku tiadakan, ku lenyapkan. Orang pintar kan cuma ya dilenyapkan, iya nggak? Nah, sehingga apa yang terjadi ketika Nggak, lu pintar nggak Zuma? Tunggu. Lu pintar nggak? Kalau kepintaran itu udah dilenyapkan, apa yang terjadi pada seseorang? Kutanya dulu. Iya enggak, gue tanya lu pintar. Kutanya dulu. Kalau kecerdasan, Enggak cuma. kecerdasan, kepintaran, kearifan. Cuma gue tahu lu. Dengar. Kalau kecerdasan orang, balik. kalau kecerdasan dihilangkan, orang itu jadi apa? Apa sih? Kalau kecerdasan dihilangkan, Katanya orang itu gimana? Nah, hikmat lu tuh ditiadakan. Cuma Kalau ditiadakan, hikmat orang-orang itu gimana? lu ngaku-ngaku pintar. Kalau ya. kecerdasan orang ditiadakan itu gimana? Ya lu, maksudnya itu lu. Kalau kecerdasan orang-orang ditiadakan itu jadinya apa orang itu? Ya, jadinya tolol. Yeay! Berarti yang membuat orang tolol siapa? Yang membuat orang jadi tolol siapa? Ya, lu lah. Loh, ini perkataan siapa? Kok jadi aku? Perkataan siapa ini? Iya, jadi dengerin. Perkataan siapa? Perkataan siapa? Perkataan Firman. Perkataan siapa? Siapa punya surat ini? Siapa punya ini? Tulisan siapa ini? Firman. Siapa punya tulisan ini? Paulus. Paulus menghilangkan kecerdasan siapa? Lu sama Paulus cerdasan siapa sih Zuma? Lu kan cuma Paulus bisa menghilangkan kecerdasan bisa siapa? ngomong babi. Enggak, gue tanya dulu. Paulus menghilangkan kecerdasan siapa? Kecerdasan Zuma. Ini bukan kitabku. Iya, memang bukan kitabmu. Terus Nah, lalu siapa yang punya kitab ini? Kenapa Aku kasih kau lagi. bahas? Aku kasih lagi data. Aku udah kau bahas. Nah, aku kasih lagi data ya supaya kau paham ya. 2 Korintus. Udah, yang jelas Kristen menjadi bodoh sekarang itu karena ini, dalil ini memang wajar. Korintus. Ya, Paulus pendiri agamamu menghilangkan kecerdasanmu. Siapa Makanya yang kau bilang gila. Paulus pendiri agama? Ya, lalu siapa yang mendirikan agama makan babi? Yesus. Hah? Kau ini siapa yang menghilangkan agama makan babi itu? Kau. Di mana dibilang ada agama? Udah. Nih. Kitabmu nih. Oke. Iya. Apa yang dikatakan di situ? Nih. Ya, liatin yang jelas dong. Nih. Ini terjemahan yang sudah diedit-edit sama siapa? Siapa yang Sama- ngedit? Lu yang ngedit. Nah,
Ini aja dulu, ini dulu. Iya. Menolak pengetahuan tentang. Nah, sekarang kita lihat ini apa yang dikatakan oleh Paulus sini. Pengetahuan tentang Allah itu dihapus sama dia. Kesombongan manusia untuk menolak pengetahuan Tuhan. Baca ayat Kita 4 dulu dong. menawan setiap pikiran Baca dan ayat 4 menundukkannya dulu. kepada Kristus. Nah, Zoom. sekarang kita masuk ke original teks. Apakah Zoom. begitu terjemahan? Tunggu, Pintar. sabar. Sabar. Enggak, lo kan bahas ayat. Sabar. Gua lebih ngerti Sabar. Ayo Zoom. Sabar. Kita ini Sini harus katakan waktu dalam memecahkan setiap kita tuh orang harus yang fair. Kan gini dan kita buat hancur kita setiap. Kristen. Nah, ini. Kayak Kita seolah lihat. lu lebih ngerti. Oh iya dong, saya ngajarin kamu nih. Aku Enggak, lu ajarin nggak kamu. ngerti apa-apa Zoom. Nih. Lu nggak ngerti apa-apa. Ini dalilnya nih. Jadi pengenalan akan Tuhan, bahkan pengetahuan Baca Tuhan. ayat 4 dong, baca ayat Pengetahuan 4. Tuhan Kok lo pun- takut baca ayat 4? Hah? Nih. Zoom. Nih. Kok lo takut baca ayat 4? Kenapa? Zuma. Jadi pengetahuan Tuhan tuh. Kan. Lo Ini. takut baca ayat 4 Theos, dong. pengetahuan Tuhan nih. Ditawan oleh Paulus. Zuma. Zoom. Pengetahuan Tuhan ditawan oleh Paulus. Pengetahuan Tuhan ditawan. Hah? Kenapa ini Paulus kayak gini kali? Kenapa Paulus mau begitu kali? Kenapa Paulus begini kali dia? Menawan pengetahuan Tuhan, kecerdasan manusia dihilangkan. Kenapa dia? Kenapa Paulus kecerdasan manusia dihilangkan? Loh. Kenapa? Kenapa kecerdasan manusia dihilangkan oleh dia? Ada apa ini? Nih, pengetahuan. Ini pengetahuan manusia nggak diapain sama dia? Kita lihat pengetahuan akan Tuhan. Theos. Nih. Ditawan kan? Pengetahuan Tuhan ditawan kan? Pengetahuan Tuhan itu ditawan sama dia. Segala. Lalu apalagi yang ditawan sama Paulus? Nih kita lihat. Ini. Pikiran. Tuh. Neoma. Pikiran. Dihilangkan sama dia. Nih. Hupakwe itu. Ketaatan. Dihapuskan sama dia. Supaya orang tunduk kepada Kristus. Segala pikiran. Kenapa begini kali Paulus ini? Kenapa? Apa yang terjadi sama dia? Nih. Lihat nih. Ini. Mematikan akal nih dalilmu nih. Ini catatan nih. Karena ayat Membinasakan. menyatakan Duh. Paulus itu berkata dengan kuasa, bukan dengan perkataan-perkataan kosong kayak Zuma ini. Ya kalau perkataan kosong kayak Zuma ini Membinasakan setiap pemikiran dia merasa manusia. berhikmat, padahal Dan merubuhkan. Zuma itu Dan merubuhkan. yang Ketinggian. sama sekali mematikan Ketinggian akal. pengetahuan Tuhan. Yang dia tulis itu Dan yang dia kasih merubuhkan judul, perkataan-perkataan ketinggian Zuma itu pengetahuan mematikan Tuhan. akal. Kenapa? Karena dia nggak sebanding dengan Paulus. Siapa sih Zuma? Saya baca dalil, saya menunjukkan dalil. Dibanding dengan Paulus. Saya Lu menunjukkan bahas dalil, Paulus, bos. ya. Nih. Paulus itu penulis Injil Nih. paling banyak Zuma, dan udah dibaca lebih dari ratusan juta Nih. orang selama ribuan Hey. tahun. Zuma, lu baru nongol Paulus, sekarang. Paulus Lu mematikan bahas siapa akal. Paulus. Paulus itu ngerti eh. kitab Taurat. Paulus itu ngerti tentang Injil. Oke. Lu nggak ngerti Sekarang kita apa-apa, masuk. lu cuma bisa Sekarang kita ngomong masuk ke gitu. pembuktian. Ayolah. Sekarang Ayo, kita kalau masuk ke mau pembuktian. bicara Apakah jujur. betul Lu Paulus lebih mematikan pintar akal? dari Paulus. Teman-teman Muslim, Yo. mari kita uji. Enggak, Apakah Zuma. Paulus benar-benar mematikan Apa akal lu lebih sehat? pintar Mari. dari Paulus? Pertanyaan. Kita baca Lu baru dalil. di zaman ini Paulus udah nulis beribu-ribu kitab. HP kita simpan. Sekarang kita uji. Ribu ayat. Apa Kita uji ya, karya teman-teman. Zoom? Nah, sekarang saya tanya Ya, sama saudara. karya Zoom Dengar. Karya Zoom apa dibanding dengan Tua Paulus mana? yang udah dibaca sama ratusan juta Tua orang mana? di dunia. Tua mana Maria dengan Yesus? Jawab. Zoom itu cuma didengar di Indonesia. Ayolah. Tua mana Maria dengan Yesus? Paulus.
Lo itu siapa, Zoom? Coba, Sadar diri. enggak, saya ingin buktikan bahwa Paulus Diri. itu benar-benar Lo mematikan bahas akalmu. kata Paulus. Emang lo Pertanyaan lebih saya. dari Paulus? Pertanyaan saya. Pertanyaan gue, lo bangkitin siapa? Tua mana Maria dengan Yesus? Jawab. Enggak, gue tanya siapa yang lo sembuhin, siapa yang Pertanyaan yang sangat menghina lo itu. sapu tangan siapa? Pertanyaan yang sangat menghina. Pertanyaan yang sangat menghina. Coba dengarkan. Lu yang Tua menghina mana? Paulus, Kau tidak mau mendengar. Tua mana Maria dengan Yesus? Dari tadi Jawab. lu menghina-hina Paulus. Lu siapa? Pertanyaan. Saya baca dalil. Enggak, iya. Dia mematikan akalmu. Tapi satu ayat kan. Bahkan dia menawan pengetahuan Tuhan. Nah, kita buktikan. Saya tanya sama mu nih sekarang pembuktiannya. Jelekin Paulus maksudnya. Tua mana? Tua mana Maria dengan Yesus? Jawab. Jawab. Tua mana Maria dengan Yesus? Tua lu. Tua mana Maria dengan Yesus? Jawab. Lu banding-bandingin Maria sama Yesus. Iya, tua mana? Aku ingin menguji apakah benar-benar Paulus itu adalah pembinasa akal, pembunuh akal. Lu, Zoom. Oke, makanya aku tanya. Tua mana Maria dengan Yesus? Jawab. Jawab. Tua Yesus dong. Tua Yesus. Enggak susah pertanyaan lu. Tua Yesus dari mamanya. Iya. Tua Yesus dari mamanya. Ada dalilnya. Sebelum Abraham. Enggak, saya tanya samamu. Kan lu Tua tanya. Yesus dari mamanya. Iya betul. Berarti Yesus harus memanggil kepada mamanya panggilan apa? Kalau dia lebih muda, lebih tua dari mamanya, panggilan Tapi si apa? pembunuh akal kan lu. Saya uji akalmu. Saya uji akalmu. Kenapa Jadi harus pantasnya, jadi pantasnya Yesus memanggil Maria apa? Enggak, lo yang Adik, pembunuh akal itu adik lu. atau kakak? Lebih tua Yesus daripada mamanya. Berarti akalmu diajarkan bahwa lebih tua anak daripada ibunya. Iya makanya. Enggak, aku ingin buktikan kalau Paulus itu memang membunuh akal pengikutnya. Kau mengatakan Yesus lebih tua dari ibunya. Masuk akal enggak anak lebih tua dari ibu kandung? Sekarang gini deh, Isa sama Jangan kemana-mana. Aku ingin membuktikan bahwa Paulus itu pembinasa akal pengikut. Isa sama Kutanya Maria. lagi sama mu. Kutanya lagi sama mu. Benar enggak anak di dalam konsep Yesus dan Maria, anak lebih tua dari ibu kandung? Iya. Sama Zoom. Pertanyaannya Isa sama Maryam tuaan mana? Kutanya lagi, saya ulang lagi. Ulang juga. Benar enggak di dalam konsep agamamu Yesus sebagai anak lebih tua daripada Maria sebagai ibu kandung? Betul. Berarti lebih tua anak daripada ibu kandung? Iya. Oke, udah sampai. Bye. Malu kau kan, malu. Ayo teman-teman, lihat itu. Lihat. Aku enggak sembarang ngomong. Baca ayat 4. Seakan-akan Paulus itu tidak mematikan akalnya. Begitu kita langsung uji, tua mana Maria dengan anaknya, anak kandung yang dia lahirkan dari rahimnya, janinnya sendiri, anak kandung. Apa jawabannya? Lebih tua anak daripada ibu kandung. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Lebih rendah dari binatang, kata Quran. Saudara-saudara yang muslim di bawah, sampai saat sekarang kalau saya tanya, agama mana yang pemeluknya diajarkan mematikan akal, membunuh akal sehat? Jawab.
1, 2, 3. Habis itu nanti tangkap Bang Suma, tangkap Bang Suma, tangkap Bang Suma, sapam, boneng. Aku ajarin kalian kebenaran. Kalian nggak percaya. Kalian hanya bisa menghina, 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 menghina. Aku buktikan, gila nggak tuh? Ada seorang anak lebih tua dari emaknya. Ajaran apa ini? Hah? Masih mau murtad? Masih mau? Masih mau murtad? Hah? Masih mau murtad? Masih mau naik di sini? Yang dipanggil muslim, yang muslim malah naik merasa murtad. Masih mau? Sekarang pertanyaan saya sederhana. Orang itu masih berakal nggak kalau dia mengatakan bahwa seorang anak kandung lebih tua daripada anak kandung? Waras nggak orang itu, teman-teman? Jawab. Waras atau gila? Tidak waras. Kalian cerdas. Oke, kita naikkan lagi saudara-saudara kita non-muslim. Mudah-mudahan bisa mereka dapat pelajaran malam ini, teman-teman. Siapakah yang hilang akal dikarenakan pendiri agamanya yang mengajarkan hal tersebut untuk mematikan akal sehatnya? Halo, semangat malam. Eva Susanna, halo. Makhluk mati akal kah? Kenapa saudara-saudara? Ada pendeta kah di sini? Ada pendeta kah di bawah yang multi? Terlalu banyak yang multi, pakai jilbab rata-rata. Sudah siapkah aku blokir? Hitungan ke 10, kalau masih ada di multi, maaf saya blokir. Yang pakai hijab ya, yang pakai jilbab khususnya. Berarti kalian juga kehilangan akal. 1, 2. Ayo periksa cepat sebelum saya blokir. 3, 10 ku blokir semua yang pakai hijab ya, minta permintaan. Bagus, thank you, makasih sahabat-sahabat muslim yang mencabut multinya. Ternyata bisanya kalian cabut multi kembali ya. Memang kadang-kadang kalian ini ngerjain aku ya. Halo, semangat malam. Jadi si Nurdin Matipulu itu benar, teman-teman, lebih tua dari kakeknya. Nurdin lebih tua dari emaknya. Ada onde-onde kah? Makasih sahabatku. Ya, semangat malam. Katolik Protestan? Aku Protestan, Bang. Oke, silakan buka kamera dan juga buka akal. Silakan. Saudara Ridel, monitor Ridel. Oke, saya turunkan. Halo Bang Suma. Iya, halo. Suara saya Bang Suma. Kedengaran Bang? Bang Suma, gini. Iya, gini loh. Bang, terkait dengan apa namanya? Iya. Live TikTok yang kayak perdebatan agama kayak gini sekarang banyak loh dampaknya loh Bang. Salah satunya yang di Palu itu loh, orang jual babi itu kan dilarang. Itu salahnya di mana loh Bang? Dia kan jualan kan sesuai agamanya, kecuali dia seandainya dia agama Islam itu baru bisa di demo di apa. Ini kan dia kan di agama Kristen, dia kan jual kan khusus agama Kristen. Salahnya di mana itu Bang? Siapa yang melarangnya? Abang nggak lihat nggak yang sekarang ini yang viral di bagian Palu itu, warga asal Bali, dia kan jualan di Palu, dia kan jualnya kan di daerah Tondo. Nah di Tondo itu
banyak yang fanatik bang. Jadi kayak begini-begini yang bikin banyak orang jadi mikir ini bang, salah mengartikan agama karena terlalu fanatik. Orang jualan kayak babi putar itu dilarang lah bang, kan dia kan Ya, salah, bang. Dia kan kalau- nggak nyuri. Jadi gini, kalau ada umat Islam yang melarang orang Kristen jualan babi, itu harus di cross check dulu kenapa dilarang. Mungkin dia menjualnya di tempat umum yang mayoritas Islam. Kedua, bisa jadi mereka banyak menjual makanan di warung-warung umum. Di situ tidak mereka tuliskan bahwa di sini babi. Contoh, banyak yang Gini loh, kami Bang. temukan. Sabar dulu. Banyak yang kami temukan, mereka membeli daging babi di tempat tertentu, lalu menjual bakso keliling kompleks di mana di situ banyak umat Islam. Jadi di situ mereka tidak menghargai umat Islam itu sendiri. Mereka mau dihargai tapi mereka tidak menghargai umat Islam. Kan sudah jelas babi itu haram bagi umat Islam. Kalau ada umat Islam melarang kemudian orang jualan babi untuk orang Kristen dengan tata cara yang baik, mereka menjual pada tempatnya memang sudah diputuskan pemerintah, umat Islamnya salah. Aku pun salahkan itu, nggak benarkan orang kayak gitu. Ngapain urusin orang mau berdagang? Boleh aku Tapi jawab ini nggak, bang? ya silakan. Iya, abang bisa lihat itu yang viral di daerah Tondo. Tondo itu banyak mayoritas Kristen juga bang. Nah dia kan jualan kan buat khusus yang mayoritas Kristen. Kecuali dia agama Islam, terus dia jualan babi. Nah itu yang salah bang. Ya, gimana? Maksudnya dilarang gimana? Bisa-bisanya itu orang Kristen ada bisa ditekan menjual. Kau nggak lihat di tempat lain ngamuk mereka demo sampai kantor wali kota mereka penuhi. Bisa-bisanya itu kalian itu kayak ditundukkan sama umat Islam luar jualan babi. Wah, pandai-pandaian. Kalian belum dilarang aja udah ngamuk. Apalagi kalau udah dilarang. Ah, fitnah aja kau ini. Fitness itu fitness. Fitness itu jangan cari masalah. Gak ada yang melarang kau jualan babi. Kau mau kawin sama babi juga kami nggak urusin. Yang penting kau jangan jual babi ke orang Islam. Itu maksudnya. Itu fitness itu. Silakan saudara-saudara non muslim. Contohnya tadi tuh si Subaidah Nurdin. Cici, namanya keren kali Nurdin. Tapi apa? Lebih tua anak daripada ibu kandung. Gila memang. Gila memang. Jadi yang mana yang sebenarnya yang masuk akal dalam konsep kalian itu, yang mana yang masuk akal? Oi, Nurdin, masuk di akalmu itu anak lebih tua daripada mamanya? Yesus itu kan bukan manusia biasa, Zu. Bukan manusia biasa. Iyalah. Di mana dalilnya Yesus bukan manusia biasa? Dalil. Iya, Yesus itu firman. Ya, Yesus itu firman. Yesus itu firman, makanya Yesus lebih tua dari mamanya. Iya dong. Jadi yang dinetein Maria siapa? Yang dinetein Maria siapa? Enggak, pertanyaan lu enggak berkualitas sih, Zum. Bukan nggak berkualitas, supaya otakmu itu berfungsi. Yang dinetein Maria siapa? Muhammad. Hah? Hah? Udah kau orangnya dia udah, ngapain juga kau naik? Kau udah kau ngapain lagi kau naik? Kau nggak malu gitu? Kau nggak malu? Kau sebut pula nabiku yang dinetein Maria. Memang idiot memang kau. Bencin aja dia ada di otakmu. Jelas-jelas Maria yang netek sama mamanya. Apa Yesus yang netek sama mamanya? Kau bilang pula Nabi Muhammad. Sakit kali hati kau. Padahal aku hanya mengajak kau itu untuk waras. Jangan gila permanen.
Mana bisa kemudian ada anak lebih tua dari emak kandungnya. Namanya saja dia anak kandung dan ibu kandung. Loh, kok anak kandung lebih tua dari ibu kandung? Ada-ada aja pikirannya orang ini. Tapi kan dalilnya memang sudah Paulus sudah katakan ya kan ya, di dalam 1 Korintus 1:19 ya kan ya, 2 Korintus 10 nomor 5 kan ya. Jadi kita nggak usah heran, kita tinggal pembuktian aja, benar nggak nih akal mereka dimatikan sama pendiri agama mereka. Ternyata begitu kita uji, benar saudara-saudara, ternyata benar, akalnya betul-betul mati. Halo, selamat malam. Halo. Halo abang. Begitu dicek ternyata betul-betul matanya akalnya mati. Aku pikir cuma dalil doang. Ternyata pengikutnya benar-benar mati akal. Masalah generasi. Halo. Ya Allah ya Karim. Kupikir cuman di data doang, ternyata pembuktian di lapangan memang benar-benar terjadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Halo, selamat malam. Halo, malam Bang Zuma. Katolik Protestan. Protestan Bang. Boleh buka kamera saudara, silakan. Oh, silakan. Gelap ini Bang. Enggak apa-apa, silakan. Enggak masalah. Aku tuh biasa aja, yang penting buka kamera. Gelap. Sedang gelap ini Bang, maaf Bang. Di mana kamu berada, anakku? Di kamar Bang. Saya mau diskusi Bang tentang agama Bang. Iya, tinggal nyalakan lampu, anakku yang ganteng. Silakan. Sebentar Bang, maaf. Oke, sip. Nah, gitu dong. Sudah terlihat Bang Zuma. Udah mantap kali. Luar biasa. Gimana? Ini ada tema, siapakah si pembunuh akal manusia ini? Menggiring manusia kepada sebuah Bang, bisa jelas? keyakinan. Bisa jelasin ke saya Bang, kalau misalkan Tuhan itu ada, memang ada, Allah itu memang ada, berada di mana Bang? Iya, jadi Tuhannya umat Islam itu tidak ditanya di mana Allah itu berada, karena Tuhan yang ada di Islam itu tidak menempati tempat dan ruang. Tapi Tuhannya umat Islam itu lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Itulah Tuhannya umat Islam. Itulah Tuhannya umat. Nah, beda dengan Tuhannya Kristus. Segala sesuatu yang Gimana? bukan segala sesuatu yang disebut ada itu ada. Iya Bang, bukan yang segala sesuatu disebut ada itu ada buktinya Bang, ada bentuknya. Oh, memang segala sesuatunya itu yang ada itu ada buktinya kalau dia itu ada. Nah iya. Contoh, Gitu, Anda Bang. minum kopi. Contohnya Bang. Anda minum kopi. Ada rasa pahitnya. Rasa pahitnya ada. Ada? Bisa Anda tunjukkan rasa pahit itu? Ada Bang. Di dalam kopi tersebut Bang. Ya, bisa Anda tunjukkan. Dirasa Bang. Ya,
Tidak bisa ditunjukkan. Wujud, Tidak bisa. tapi ada enggak? Wujudnya ada bang, kopi bang. Ah, wujud pahitnya ada enggak? Wujud. Nggak ada. Tapi ada enggak pahit itu? Ada. Itulah pencipta langit dan bumi. Allah menyatakan dirinya ada melalui alam semesta. Pahit membuktikan dirinya ada melalui rasa yang dirasakan oleh manusia. Tuhan itu dirasakan adanya. Contoh nih, bagaimana kita bisa menghentikan laju pertumbuhan gigi? Apakah kita yang mengatur itu? Atau menurut saudara yang mengatur supaya gigi nggak memanjang kayak kuku itu siapa? Saya tidak tahu. Nggak tahu siapa yang mengatur pertumbuhan gigi supaya tidak memanjang sampai seperti kuku yang bertumbuh tiap saat keluar. Saya tahu bang. Nggak tahu. Jangan pura-pura bingung dong. Yang mengatur ritme jantung, darah yang mengalir di kepala, yang mengatur organ-organ tubuh kita ini siapa? Tubuh kita pak. Hebat kali tubuh kita bisa ngatur sendiri. Wow. Yang mengatur tubuh kita itu siapa? Kita. Sang pencipta gitu. Wah, keren kali. Itu Anda tahu. Berarti Anda apakah melihat sang pencipta itu mengaturnya? Enggak kan? Itulah Al-Quran saya mengatakan, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, Tuhanmu, lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Coba, urat leher dekat kali sama kita, tapi Tuhan jauh lebih dekat ke kita daripada urat leher. Jadi nggak perlu dicari Tuhan itu. Di mana Tuhan itu? Tuhan itu nyata. Cuman kita tidak bisa mewujudkan karena Tuhan itu bukan makhluk. Tapi ada. Nah, Berarti kalau Tuhan dasarnya yakin bang. akal Berarti yang kita dasarnya dengan keyakinan aja ya bang. yakin dan fakta Yakin real. dan akal ya bang. Yakin, fakta, akal, wahyu, dalil kitab suci. Nah, sedangkan orang Kristen membuktikan Tuhannya ada, caranya gimana? Dengan melihat dinding. Di situ ada patung disalib. Itu bukti cara Kristen menunjukkan Tuhannya ada. Benar, Kalau bang. Islam, Bukannya Islam tidak memperbolehkan menyembah berhala ya bang. ya betul. Tidak boleh mentuhankan, mengilahkan apapun selain daripada Allah. Kalau sebuah kotak yang disembah itu apa bang? Nah, kesalahannya di situ. Kami tidak menyembah kotak. Bukankah? Ya. Pada dasarnya fakta yang kita lihat, berjuta-juta umat memutar, bersembayang kepada kotak tersebut bang. Yang kotak tersebut di mana itu suatu objek bang. Yang mengajarkan bahwa umat Islam menyembah kepada kotak itu siapa? Saya menanyakan bang. Pertanyaannya salah. Karena Anda sudah kemudian menuduh kami menyembah. Kami melakukan prosesi penyembahan kepada pencipta langit dan bumi dengan tata cara yang sudah ditunjukkan. Begini caramu melakukan prosesi ibadah itu kepada aku. Caranya seperti itu. Tapi bukan menyembah kepada apa yang ada di situ. Tapi Tuhan memerintahkan, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini untuk menyembah kepada aku. Bukankah para nabi juga demikian adanya? Di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka semua pada sujud ke arah bait suci. Mereka beribadah merujuk kepada batu tugu. Mereka membuat bait suci lalu sujud menghadap rumah Tuhan. Aku memujimu Tuhan, lalu aku sujud menyembah menghadap rumahmu, Betel, Bait El, Bait Elohim, Baitullah.
Semua kok orang Yahudi juga melakukan itu. Di tembok ratapan mereka menghadap kepada tembok tersebut, tetapi bukan menyembah kepada tembok itu, tetapi melakukan ibadah dengan arah ibadah. Seluruh para nabi ada arah ibadahnya dalam beribadah. Yesus sujud dalam beribadah mengarah kepada siapa? Mengarah kepada bait suci. Bukan berarti kami beribadah menyembah kepada apa yang kami di depan. Contoh, ketika Anda mengatakan menghadap ke suatu objek itu disebut menyembah, berarti di gereja kalian menyembah pendeta. Karena setiap kalian ibadah selalu pasti menghadap ke pendeta. Atau minimal setiap kalian ibadah pasti menghadap ke Hah? Setiap kalian ibadah. Kalau pendeta kan Kalian setiap pendeta ibadah kan pasti. subjek bang, bukan objek. Kalian setiap ibadah pasti menghadap ke mimbar gereja. Kalian menyembah mimbar gereja. Jadi itu cuma tata cara Beda, ibadah. Bang. Jadi itu cuma tata cara. Ada perintah di dalam kitabnya orang Yahudi. Kan begini bang, di sini kan fokusnya Islam kan melarang bang, melarang segala sesuatu yang bersifat menyembah selain Tuhan ya, selain Allah ya bang, gitu ya. Iya. Lalu siapa yang mengatakan kami menyembah Ka'bah? Yang mengajarkan kami menyembah Ka'bah itu padamu siapa? Ya, mungkin kalau orang di luar Islam melihatnya bang, kalau orang di luar Kalian Islam melihatnya, makanya harus belajar Islam. Makanya harus belajar Islam. lalu non Muslim harus belajar Islam. Kenapa? Ya, kan abang bilang makanya belajar Islam. Nah, yang Iya, non memang. Muslim harus belajar Islam agar mengetahui hal tersebut. Oh harus. Karena Yesus itu juru Islam. Yesus juru selamat. Selamat itu artinya Islam. Islam itu shalom. Shalom itu Islam. Yesus juru shalom. Yesus juru Islam. Yesus bukan juru Kristen. Malah terang-terangan dikatakan di dalam Ibrani 5:7, Yesus itu orang soleh. Bukan orang Kristiani, tapi soleh dia. Berarti Yesus itu Islam, Muslim. Orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu dilakukan. Makananku, kata Yesus, Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan yang harus untuk aku lakukan. Itu kata Yesus. Begitu Bu. Abang Jadi percaya Islam, ada surga dan neraka bang? ya percaya sebagaimana saya percaya besok adalah hari Kamis. Ada yang bisa membuktikan bang? Ada yang pernah ke sana atau ada yang gimana? Ada bang? nggak Kan yang segala bisa sesuatu harus kita buktikan dulu bang. Oke, Anda percaya besok hari Kamis? Anda percaya? Percaya bang? Ada yang sudah pernah datang ke hari esok? Belum, kan karena ritmenya memang seperti itu bang. Seminggu yang lalu, Iya. minggu yang lalu pada hari ini ada Iya. juga. Nah, berarti kita digiring kepada masa depan. Ya, pertanyaan kan ini kan percaya tidak dengan adanya surga dan neraka yang dimanapun semua orang Sama. juga belum tahu. Sama percaya tidak adanya hari Kamis di mana semua orang tidak ada yang tahu Kamis itu ada atau tidak. Kamis itu masih rahasia, Kamis itu masih bayang-bayang. Tetapi kita saking yakinnya, kita mengatakan Kamis itu pasti ada. Kamis bukan bayang-bayang bang. Kenapa bisa? Pasti ada. Emang Seminggu yang lalu. kita kenapa? masih lewatin Kamis. Kenapa Kamis. Kenapa Anda mengatakan bukan bayang-bayang? Apakah sudah nyata hari Kamis itu? Nyata Bang. enggak? Karena kita sudah melewatinya bang. Coba. Bukan hari Kamis kemarin. Kalau yang kemarin oke, yang besok. Udah nyata hari Kamis besok bagi Anda. Ritmenya tetap sama bang. Ritmenya tetap sama gitu. Iya, Kita bukan pernah lewati masalah hari Kamis, ritme, Kamis Bung. sebelumnya. Bung, bukan masalah ritme. Yang saya tanya, nyata enggak hari Kamis itu? Nyata pasti ada bang. Tunjukkan. Iya besok. Ya sama, tunggu kiamat. Sama.
Cuman jangkanya Paham, ada yang paham. besok, sabar. Ada yang besok, ada yang lusa, ada 3 hari lagi, ada 4 hari lagi, ada 5 hari lagi, ada yang setahun lagi, ada yang 1000 tahun lagi, ada yang setelah kiamat. Semuanya itu kepastian. Sebagaimana pastinya besok, lusa. Kita tinggal menunggu waktu digiring ke sono. Belum ada orang yang pernah menginjakkan kaki untuk esok, belum. Karena itu masih rahasia. Tetapi satu kepastian, Anda mau mati malam ini atau tidak mati malam ini, Anda mau ikhlas atau tidak ikhlas, suka ataupun tidak, besok Kamis pasti datang. Berarti Begitulah surga neraka. benar. Anda mau suka atau tidak suka, Anda ke neraka atau ke surga, tetap aja surga itu akan datang. Berarti di dunia ini nggak ada yang pasti ya. Semuanya pasti. Berarti di dunia ini nggak ada yang pasti bang ya. Yang pasti cuma mati ya. Kenapa? Di dunia ini berarti nggak ada yang pasti ya. Lah, kenapa bisa kayak gitu? Anda pasti laki-laki. Yang pasti cuma mati bang. Anda pasti laki-laki. Nggak ada yang pasti bang. Anda pasti Iya, tadi kan laki-laki. abang bilang kan. Iya, Anda pasti laki-laki. Abang juga dong. Ya, berarti Anda mengatakan Ya, Bang, tadi nggak ada yang pasti. Anda sendiri ada yang kemudian pasti, Bang. menolak narasi Anda sendiri, gimana dong? Ya berarti kan tadi abang bilang. Sekarang saya tanya sama abang. Sekarang surga sama neraka pasti nggak? Pasti dong. Pasti. Ya, Iya makanya segala sesuatu kan harus ada buktinya gitu kan, segala sesuatu harus masuk logika gitu bang. Yang dimana belum pernah. sekarang Berarti kita- sekarang saya minta bukti kalau Anda berarti punya kita hanya akal. menduga. Saya Menduga mau bukti gitu, Bang. bukti dari Sekarang Anda kalau Anda punya menduga. akal. Anda punya akal nggak? Sudah pasti punya bang, manusia bang. Saya mau bukti. Mana? Coba perlihatkan ke saya Anda punya akal. Sekarang saya berbicara dengan anda aja saya punya akal bang. Saya Itu menjawab suara, pertanyaan. itu suara yang saya ingin secara konkret, akal saya ingin tahu. Mau lihat, silakan. Kan Anda percaya sesuatu nanti setelah Anda melihat kan? Iya saya berbicara melalui akal dulu diproses bang. Saya tidak mau tahu, saya mau lihat akalnya mana. Ya kalau abang ya nggak bisa nampak lah akal lah. Ya, berarti berdasarkan pemahaman saudara surga neraka itu tak ada, bukan kepastian. Saya juga tidak bisa memastikan Anda punya akal. Karena saya tidak melihat akal Anda. Ya beda bang. Yang Kok saya tanya kan beda? Kok Yang saya beda? tanya surga. Segala sesuatu tidak mesti dilihat untuk mengatakan itu ada. Contoh, oksigen. Anda bisa melihat oksigen? Tidak Ada nggak oksigen? ada. Ada. Terus kenapa Anda mengatakan neraka dan surga itu belum tentu ada? Saya nanya bang, bukannya Lah, tadi kan Saya sudah mengatakan Saya nanya sudah ke abang, pasti percaya. ada. surga dan neraka percaya nggak? Percaya dong, saya Muslim bos, saya bukan ateis. Iya, saya minta buktinya gitu. Ada yang sudah membuktikan belum kalau perkataan memang surga dan Saya neraka juga itu mau ada? bukti. Jangankan Adanya alam gimana? goib, jangankan alam goib, alam nyata aja, alam nyata nih. Saya minta Anda tunjukkan akal Anda. Bisa? Bisa. Coba. Saya mau lihat akalnya di mana, coba. Mana dia? Mana akal Anda? Yang saya lihat jidat, rambut, alis, mata, hidung. Mana? Akalnya mana, bos? Coba mungkin belakang mungkin. Coba putar. yang nggak nampak lah bang. Ya, itulah segala sesuatunya tidak bisa dilihat oleh panca indera yang terbatas ini. Tapi kepastian sebuah kebenaran Menurut itu Bang sudah Zuma pasti. nih, menurut Bang Zuma, agama yang paling benar agama apa bang? Menurut Bang Islam Zuma pasti. nih. Islam. Kenapa bang? Berarti Islam aja yang benar, yang lain salah. Islam yang paling benar. Yang lain salah. Saya katakan yang paling benar. Iya, yang lain salah dong. Yang lain benar. Ya gimana? Yang paling benar Islam, yang lain juga benar gimana sih?
Yang paling benar agama hak itu hanya Islam, agama yang lain benar, benar-benar sesat, benar-benar bercampur aduk dengan kesesatan. Loh, kenapa tertawa? Saya belajar ilmu kalam, bosku. Jadi Anda nggak bisa menjebak saya dengan pertanyaan konyol. Semua agama ada aspek kebenaran, benar-benar Ya, sesat, benar-benar gitu. salah, benar-benar membinasakan, Yang penting benar-benar agama mematikan yang paling akal, benar benar-benar menghantarkan manusia ke dalam neraka. Kenapa? Tapi agama yang hak, mutlak, absolut kebenarannya cuma dinul Islam. Berarti yang lain salah ya bang? Saya mengatakan Berarti tadi yang lain benar-benar bercampur dengan kebenaran, benar-benar batil, benar-benar sesat, benar-benar membinasakan, benar-benar menjadi tumpuan orang-orang tak berakal. Nilailah itu. Kalau agama Islam aja yang benar, yang menurut abang benar nih maksudnya agama Islam aja yang benar nih, kenapa diciptain agama-agama lain bang? Gitu, kenapa Yang nggak ciptain Islam aja? agama lain siapa? Yang ciptain agama lain siapa? Ya, saya nggak tahu. Ya. Agama di hadapan Allah pencipta dan bumi itu cuma Islam. Islam itu selamat. Semua agama yang berasal dari langit tujuannya selamat. Kristen pengikut Kristus, apa itu? Di mana Tuhan menyebut itu? Yesus aja nggak pernah menyebut kata Kristen. Yesus juru salom. Saya tanya bang, Islam agama tertua atau terakhir bang? Tertua Bukan terakhir bang. dan terakhir. Keren Yang mana yang jawabannya. benar? Aku bilang Yang cuma ada mana? satu agama. Cuman ada satu agama fitrah yang berasal dari langit, Islam. Agama Islam tertua atau terakhir bang? Tertua dan yang terakhir. Keren kan? Karena Islam tidak pernah lenyap. Dari sejak Nabi Adam dicipta sampai hari ini, Islam tidak pernah lenyap. Agama keselamatan itu tidak pernah lenyap. Perintah Tuhan kepada Adam, jangan kau makan buah pengetahuan. Perintah itu adalah perintah dinul Islam, keselamatan. Kalau kau Iya, tidak Bang. memakannya, kau Benar. akan selamat. Ya, Islam sudah ada di situ berarti. Nah iya, abang sampai segitunya karena emang abang Islam. Coba abang Kristen, pasti abang Kristen banget bang. Sekarang begini. Oke, kita uji. Kita uji, ini kekuatan insting, kekuatan intramanusiawi. Menurut saudara, yang mana manusiawi? Tuhan satu atau Tuhan tiga? Tuhan satu lah. Menurut saudara, yang mana yang manusiawi? Tuhan tempat bergantung atau Tuhan digantung? Tuhan tempat bergantung. Yang mana manusiawi? Tuhan tak beranak dan tidak diperanakan atau Tuhan dianakkan oleh manusia? Tuhan tak beranak bang. Yang mana manusiawi? Tuhan di ufuk yang berbeda dengan ciptaan atau Tuhan setara bahkan lebih rendah dari ciptaan? Mana yang manusiawi? Yang pertama bang. Nah, itulah Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tanpa ayat ini, secara manusiawi orang sudah Islam. Jadi saya bukan memilih Apa abang Islam percaya, karena Bang? karena saya lahir dari Islam, enggak. Abang percaya nggak bang setelah mati ada kehidupan lagi bang? Iya jelas dong. Bagaimana bang? Bagaimana? Saya harus percaya gitu. Ya. Anda punya anak, saya punya anak. Saya punya sepeda, saya belikan sepeda anak saya. Anda juga mau anak Anda punya sepeda, tapi Anda tidak punya kemampuan membeli sepeda untuk anak Anda. Suatu hari Anda memiliki niat jahat, ingin merampas sepeda anak saya.
Sampai pada suatu hari anak saya naik sepeda ke tempat gelap, Anda pukul dia dari belakang, mati anak saya, Anda kubur. Sampai kemudian kiamat tidak ada yang tahu kalau Anda pelaku pembunuhan terhadap anak saya. Anda ngambil sepedanya, Anda merubah warnanya, Anda bahagia bersama dengan anak Anda dengan menggunakan sepeda baru tersebut. Aku berduka, kehilangan anak, anakku mati sengsara, Anda bunuh. Apakah kehidupan hanya berakhir sampai di situ? Atau ada balasan dari apa yang Anda lakukan terhadap anak saya? Nggak usah kemana-mana bang, pertanyaan saya Ya simpel enggak, gitu. saya tanya, menurut saudara, anak saya meninggal, Anda tidak diketahui siapa bahwa Anda yang membunuhnya, Anda happy, bahagia. Pertanyaan saya, apakah menurut saudara tidak ada hari di mana Anda akan dituntut atas perbuatan saudara tersebut? Siapa yang nuntut bang? Bergulir begitu saja, mengalir begitu saja, membunuh tanpa ada balasan nanti di kemudian hari. Kalau saya nggak percaya semua itu, siapa yang mau? Saya nggak percaya nih semua nih bang. Saya nggak percaya ada surga dan neraka. Saya nggak percaya Tuhan. Misalkan contoh nih bang, contoh nih, misalkan saya nggak percaya semuanya gitu. Terus yang mau balas semua perbuatan saya siapa bang? Kalau saya nggak percaya gitu, kan semua belum ada buktinya bang. Belum abang boleh ngomong kayak gini bang, semua belum ada buktinya ya kan. Abang bilang karena misalkan ada kehidupan selagi sehabis mati, ada kehidupan, ada surga dan neraka, buktinya bla 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 gitu kan. Kalau nyatanya nanti di setelah mati nggak ada kehidupan, nyatanya surga dan neraka nggak ada, itu semua omong kosong, gimana bang? Nggak ada yang pasti bang. Kita manusia bang, kita diberi akal, diberikan logika, bisa ngomong Ini yang seperti naikkan abang. siapa ini? Yang naikkan siapa ini? Tanggung jawab. Tanggung jawab, turunkan cepat. Sebelum saya marah, turunkan cepat. Yang naikkan silakan turunkan. Bagus, pintar. Coba pakai ini sedikit insting. Ya. Oke. Sekarang begini, saya mau tanya sama saudara. Anda ada di atas muka bumi ini atas keinginan saudara? Tidak. Anda menjadi laki-laki atas pilihan saudara? Tidak. Anda terlahir di tahun Anda lahir, Anda yang pilih tahunnya? Tidak. Lalu siapa yang menetapkan itu semua terjadi kalau bukan Anda? Aku tanya dulu. Saya percaya Pak Bang, semua yang diciptakan ada penciptanya. Contoh HP ada yang menciptakan, dibuat ada berarti- penciptanya. Semua berarti- rokok ada, semua ada penciptanya. Saya percaya. Cuman yang ini agak beda nih, agak lain nih. Yang mana? Yang kita sedang bahas Bang. Apanya? Yang mana yang agak lain? Iya ini gimana gitu ritmenya gitu kan. Saya coba abang kasih tunjuk saya, kasih pemahaman saya agar saya bisa mencerna gitu. Ya itu tadi, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada dampaknya, pasti ada akibatnya. Itu udah pasti Setuju. tuh. Nah iya dia, Setuju. makanya tadi ketika saya memberikan contoh, Anda membunuh anak saya, apakah selesai sampai di situ? Atau ada konsekuensi yang harus Anda tanggung setelah Anda melakukan pembunuhan terhadap anak saya yang tidak bersalah? Kalau sampai kebenaran mutlaknya adalah tidak akan ada pembalasan, yuk mari kita bunuh-bunuhan. Kau di mana tinggal? Kau punya harta enggak? Biar ku isap, saya sedot hartamu sekarang juga. Nah, itulah kekuatan berpikir supaya kita jangan membuat kerusakan di atas muka bumi. Kalau sampai tidak ada batasan, akal kita tidak sampai kepada materi-materi imaterial yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia, maka yuk mari kita bunuh-bunuhan. Siapa yang kuat, yang bertahan. Tapi kalau sifat kemanusiaan yang dibekali akal, ternyata ada ruang yang membuka pada diri kita untuk mengatakan ini pasti ada pembalasannya, maka pahamilah, itulah yang disebut
hari akhir, hari pembalasan. Tuh, kenapa di hadapan kita ada yang baik, ada yang buruk, ada yang hak, ada yang batil. Kenapa ada Islam, kenapa ada Kristen? Karena kita manusia, satu, memiliki tingkat intelijensi, kecerdasan. Yang kedua, kita dibekali sifat free will. Anda mau Kristen silakan, Anda mau Islam silakan. Tak ada yang memaksa itu. Itu Anda tentukan ritmenya sendiri berdasarkan pilihan Anda. Murni. Jangan mau didoktrin oleh orang tua atau kelompok tertentu. Jangan, tapi gunakan insting, logika kemanusiaan, logika berpikir. Mana yang benar sebenarnya antara Islam dan Kristen? Terlepas orang tuaku Islam, terlepas orang tuaku Kristen, mana sebenarnya ini? Yang ketiga, manusia itu diuji, dicoba. Pertama, kita memiliki logika. Kedua, kita dikasih kehendak bebas. Yang ketiga, kita diuji. Nah, sekarang Anda pilih yang mana menjalani hidup ini? Tadi kan Karena Abang kita, bilang, saya karena lahir, kita ini, saya lahir bukan mau saya juga nggak tahu tahunnya, tetapi kenapa saya lahir di dari Islam dan kenapa agama yang paling besar Islam, kenapa Islam Allah itu menaruh saya di agama di luar Islam kalau seperti itu gitu. Kalau memang harus Islam semua gitu. Kalau emang Islam yang harus benar gitu. Dan yang masuk surga harus Islam semua gitu. Non Muslim tuh nggak masuk surga katanya. Kenapa, Bang? iya, karena mereka tidak menggunakan akal. Mereka meninggalkan kadar hidupnya sebagai manusia yang sempurna dengan hidup ala binatang. Tidak berpikir, tidak menelaah. Berarti saya salah nih, dilahirkan yang nggak tahu apa-apa di luar Muslim lah iya dong. Kata siapa Anda salah? Sekarang pertanyaannya gini. Sekarang pertanyaannya gini. Apakah ada kekuatan yang melarang Anda untuk masuk Islam? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kan? Kenapa Anda nggak mau masuk Islam? Bukan nggak mau, saya mempertanyakan kenapa saya dilahirkan bukan Islam, kan gitu. Kalau memang sudah ada yang nyeting gitu, sudah ada yang setting gitu. Nah, baik. Anda ngerti Tuhan yang memiliki segala kehendak, Ya. yang maha berkehendak, yang tidak bisa diintervensi. Dia mau menciptakan Anda dari rahim seorang non-Muslim. Anda bisa intervensi? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Atau bisa? Nggak bisa kan? Nah, Anda terlahir dari rahim seorang non-Muslim, itu keputusan dia. Sekarang, apa istimewanya Anda dilahirkan dalam keadaan non-Muslim? Istimewanya apa? Begitu di masa dewasa, Anda melakukan pencarian tentang kebenaran yang mutlak, lalu kemudian Anda menemukan kebenaran itu, yaitu Islam. Anda selangkah menuju Islam, seluruh dosa-dosa Anda dihapuskan yang lalu-lalu. Hebat bukan? Anda sudah melakukan maksiat, makan babi, makan anjing, makan tikus, makan balau, kucing. Kami nggak pernah merasakan itu. Anda sudah merasakan. Menjamin siapa? Abang bisa menjamin. Saya jamin. Ada yang pernah tahu udah dihapus dosanya sekian lama, terus pindah ke Islam karena memang dia tahu. Terus Kan- abang dengan bijak ngomong seperti itu, dihapus dosa-dosanya. Logika berpikirnya adalah Tuhan menciptakan akal. Tuhan kemudian dengan akal itu membuat sebuah keputusan untuk mewahyukan manual book. Manual booknya itu berupa kitab suci, di mana kitab suci itu adalah firman-Nya, perkataannya, kalimat yang muncul kemudian di atas muka bumi ini berasal dari Dia pencipta. Lalu di situ ada janji-janjinya. Kalau presiden yang menjanji 99% terkabul, tapi kalau Tuhan yang menjanji, pencipta langit dan bumi yang menjanjikan, mustahil Dia ingkar janji. Pencipta yang maha penyayang. Coba bayangkan, kita lihat buktinya Tuhan yang maha penyayang itu. Anda Kristen, saya Muslim.
saking penyayangnya Tuhan yang menciptakan kita ini, taruhlah misalnya Anda yang salah, saya yang benar. Anda menyembah Tuhan yang selain Dia yang Tuhan yang benar itu, sedangkan saya menyembah Tuhan yang benar itu. Adakah Tuhan yang benar ini membatasi oksigen untuk Anda karena Anda tidak menyembahnya? Enggak kan? Sama. Apa yang saya rasakan yang menyembah pencipta itu, Anda juga rasakan yang tidak menyembahnya. Tuhan itu maha penyayang berarti. Berarti janjinya itu mutlak, kita harus percaya. Kenapa? Karena Tuhan dalam hal memberikan nikmat rezeki, Tuhan tidak pilih kasih. Kau sembah aku ataupun tidak kau sembah aku tetap akan memenuhi kemudian kebutuhanmu. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Lalu kemudian Tuhan memberikan jalan solusi. Ini loh, aku utus utusanku, kau dengarkan dia, ikuti dia jikalau engkau ingin selamat. Makanya di dalam agama saudara, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Sampai situ, no, tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Nah, itu kan pernyataan. Nabi Musa begitu juga pada zamannya. Dia adalah utusan Tuhan yang diutus untuk kaumnya Bani Israel. Siapa yang ingin selamat, ikuti Nabi Musa. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Nabi Musa. Sama Nabi Musa, sama Nabi Yesus, tidak ada yang selamat tanpa melalui Yesus. Samanya Nabi Muhammad, tidak ada yang selamat tanpa melalui beliau. Sederhana bukan? Ada akal dikasih, ada potensi dikasih, semuanya. Maka itulah yang terjadi. Contoh nih, betapa mutlak bahwasanya neraka surga itu nyata. Saya kasih contoh sederhana. Dulu pada saat Anda SMA, 3 bulan sebelum ujian nasional, Anda berpikir keras. Waduh, sebentar lagi kita ujian nasional ini. Tiap bulan, tiap hari kau belajar. Masa-masa tegang terjadi dalam hidup. Pemikiran, rasa, situasi, keadaan tegang terhadap kita. Hari ujian nasional pertama, hari ujian kedua, ketiga. Sampai hari ini, yang tadinya adalah sesuatu bayangan-bayangan yang menakutkan, tadinya adalah bayangan-bayangan yang mengerikan, menegangkan. Gimana ya, lulus nggak ya, lulus nggak ya, lulus nggak ya? Ternyata hari ini Anda mengatakan, saya sudah melewati masa-masa itu dan akhirnya saya lulus. Artinya apa? Artinya apa? Sebelum ujian nasional itu adalah bayangan yang Anda boleh mengatakan, apa benar ada nanti yang disebut ujian nasional? Apa benar ada yang seperti ini? Dan ternyata Anda sudah mengatakan, itu benar Anda karena sudah aku lalui. Begitu juga sekarang, surga neraka belum pasti, kita masih bertanya-tanya nih. Maka untuk menentukan bahwa kita benar-benar akan ujian nasional, carilah kemudian sekolah yang betul-betul yang akan mengadakan ujian tersebut, yang akan menghantarkan Anda mendapatkan ijazah. Carilah agama yang benar-benar akan menghantarkan Anda diuji. Nah, di Islam itu diuji. Kalau di agama Anda nggak ada ujian. Di agama Anda nggak ada ujian. Contoh, di Islam jangan makan babi, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Itu ujian. Di agama saudara nggak ada seperti itu. Semuanya bebas, bahkan dalam Islam kenapa nggak boleh makan babi, Bang? Ujian. Kan ujian. Kan dunia ini tempat ujian. Kan tadi katanya mau masuk surga, berarti harus membayar mahal. Diuji manusia itu. Diuji. Sujud menghadap kiblat. Diuji. Abraham, kalau Anda orang beragama, Abraham ujiannya cukup dahsyat. Apa kata Tuhan kepada dia? Sembeli anakmu. Anak sematawayang yang lagi-lagi disayangnya diminta oleh Tuhan, sembeli. Abraham taat gak? Karena Tuhan langit dan bumi yang meminta, maka anaknya sematawayang begitu puluhan tahun dia minta pun dikorbankan. Apatah lagi kalau cuma disuruh sujud untuk menenangkan jiwa, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Masa oga? Bayangkan kalau sampai perintah Tuhan kepada Abraham itu berlaku kepada kita semua. Coba, kita sanggup seperti Abraham? Belum tentu. Orang disuruh potong kulupnya aja masih ingkar. Kulup loh. Gimana anak kandung disuruh sembelih? Abraham jangankan kulupnya, anaknya sematawayang aja dikorbankan untuk Tuhan. Karena saking cintanya kepada Pencipta.
Dia lihat alam semesta begitu sempurna penciptanya ini. Aduh, dahsyat kali beliau ini yang menciptakan. Siapa beliau ini? Dicari Abraham, dicari Tuhannya. Akhirnya dia temukan, inilah Tuhan yang sesungguhnya. Begitu bertemu dengan Tuhannya diuji. Abraham, jika engkau benar-benar sujud menghambakan diri kepadaku, aku minta sembelih anakmu. Berani enggak? Berani Tuhan. Kau yang minta, kan semuanya darimu. Meskipun aku sayang, tapi karena kau yang minta, aku kasih. Begitu digorok, serat, ternyata yang terpotong adalah hewan. Kita manusia disuruh potong kulup aja, cuman kulit kayak kuping loh, dipotong sedikit demi bukti keujian bahwa kita ini menghambakan diri kepadanya. Oh enggak, ingkar, bahkan mengikuti pembinasa akal. Jangan kau sunatkan dirimu, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Diikutin. Seperti itu saudaraku. Jadi di agama kami itu ya memang seperti itu adanya. Sami'na wa ta'na. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, ya itu yang kami lakukan. Bang, satu lagi bang, Adam itu nama kaum apa nama orang bang? Nama manusia. Manusia, bukan iya. kaum. Bukan. Bukan kaum. Nama manusia yang kemudian diberikan kepada Adam, yang mana nanti keturunannya disebut Bani Adam. Bani Adam, Ben Adam, keturunan manusia. Berarti bukan kaum ya bang, bukan kaum. Berarti perorangan, berarti Adam itu satu orang ya? Iya. Oke. Betul. Berjalannya waktu, kemudian ada dikatakan kaum Adam. Artinya kita bahasakan kalau orang Indonesia ini adalah laki-laki. Kaum Hawa berarti kelompok wanita. Itu hanya pembagian bahasa doang. Karena manusia itu memiliki karya cipta rasa yang kemudian mereka suka dengan mencipta, dengan berkarya sesuatu yang baru. Maka muncullah kemudian pemahaman itu kaum Adam artinya laki-laki, kaum Hawa artinya perempuan. Berarti pembeda aja bang ya? Itu dijadikan sebagai pembeda karena memang faktanya Adam laki, Hawa perempuan. Salah kalau kita katakan siapa Nurdin adalah kaum Hawa. Salah itu. Karena Hawa identik perempuan. Saudara raja terakhir adalah kaum Hawa. Wah, salah. Seperti saya mengatakan kepada Anda pertanyaan gini, Bang, kapan Anda lulus poluan? Ternyata Anda ini poluan ya? Kan salah itu. Nggak cocok. Siap. Begitu juga kalau Maria melahirkan anak, wah kau sudah melahirkan Tuhan ya? Salah. Bukan pada tempatnya. Itulah makanya tema saya, siapa sih pembunuh akal ini? Saya kira begitu, Bung. Siap, cukup bang. Oke, thank you. Terima kasih bang. Tadi Katolik atau Protestan tadi Anda katanya? Protestan bang. Protestan. Oke, sip. Makasih ya. Ya, siap bang Juma. Oke, thank you. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Silakan ajukan permintaan. Si Nurdin masih minta permintaan, masih mau dipermalukan di sini, belum puas dia dasar manusia tak tahu malu. Dia Islam, terserah. Yang pasti ya saya mendengarnya dia Protestan. Bukan salahku. Kalau dia Islam ngaku Protestan itu bukan salahku. Kewajibanku dari nabiku mengajarkan apa yang hak kepada mereka yang membutuhkan pengajaran. Kalau dia ternyata Islam tapi dia mengatakan dirinya Kristen, ya salahnya dia. Aku nggak salah.
Halo. Halo juga. Iya, selamat malam Bangku. Malam juga. Ya, ini udah tengah malam Bang ya. Ini sebelum kita lanjut Bang, ada 2 pertanyaan saya. Kalau Abang bisa jawab dengan benar dan masuk akal dengan saya lanjut. Kita diskusi Bang. Tapi Anda nggak bisa buka kamera masalahnya. Iya, saya pasti buka Bang. Ya, saya Belum pasti bisa. buka. Fasilitasnya nggak bisa. Ya. Akun Anda belum bisa buka kamera. Dua pertanyaan pasti saya buka Bang. Kalau Abang takut dengan pertanyaan ini berarti Abang takut. Masalahnya akun Anda tidak bisa buka kamera. Ya, berarti Abang takut lah. Abang aja nggak buka masker. Kalau Abang buka masker, saya buka nanti kamera saya. Bagaimana Anda mau buka kamera kalau akun Anda belum bisa buka kamera? Nah, Hah? Ayo. Kok agama paling pertama tadi Bang apa Bang? Agama paling pertama tadi apa? ini kok Paulusnya kental kali. Nah, agama paling pertama tadi apa Bang? Nah, Buka kamera dong. agama paling pertama dulu apa tadi Bang? Buka kamera. Agama paling pertama Bang. Agama paling pertama apa tadi Bang? Buka kamera. Agama paling pertama tadi Bang. Buka kamera. Oh, berarti Abang takut lah. Abang takut sama saya. Boleh. Ya. Takut ketularan gila. Agama paling pertama Bang. Itu aja nggak bisa Abang jawab belum. Agama paling pertama apa tadi Bang? Buka kamera. Buka kamera. Sederhana toh. Tapi Anda tidak bisa buka kamera. Anda pertaruhkan. Kalau saya bisa, Anda bisa jawab pertanyaan saya buka kamera. Kan sudah tanda ini. Terlalu kental darah Paulus di Anda. Nurdin napi tupulu masih ngintip-ngintip dia si muka kota. Hai lalatmu basir. Halo. Malam juga. Halo. Halo. Ya Pak Bos. Katolik Protestan. Saya Kristen. Syahadat dulu. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, ya Pak. Artinya saya nggak tahu nih. Aku bersaksi bahwa Yesus ciptaan Allah bukan Tuhan. Allah adalah pencipta Yesus. Yesus adalah ciptaan Allah. Oh ya udah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Nurdin. Apaan itu? Aku pun tak tahu. Abang. Bang, Iya. Bang, saya mau jelaskan satu Bang. Itu Katolik. loh, karena nggak ada yang tahannya Bang. Hah? Di kalau abang yang lawannya mungkin bisa
Allah tuh mekana itu baru aku naik dari mekana dulu. Iya. Pokoknya waduh, minta ampun. Abang aja yang melawan itu. Apa hebatnya dia? Cuman bisa nyamar-nyamar kok. Nyamar-nyamar Ke situ, aduh. mesianik, nyamar-nyamar agama Yahudi, sembunyi di balik Tuhannya Yahudi. Gitu aja kan. Nggak tahan itu orang-orang tuh kayaknya nggak bisa menjelaskan. Kalau abang kan kental anunya apa namanya, dari bibelnya kan tahu bidang-bidang. Orang-orang kayaknya nggak tahan tuh bang. Oh iya, nanti kita ke sana. Iya, terima kasih itu aja bang infonya. Oke, makasih. Semangat malam teman-teman. Yang non muslim yang mana? Yang non muslim yang mana? Halo, Bunda Nur, Katolik. Halo, Bunga Kaktus, Katolik. Halo, Gondrong, Protestan. Halo, halo. Halo. Ini monitor ini. Tapi dia sengaja diam-diam. Baik. Dengan hormat saya blokir. Dengan hitungan 1 di bawah semuanya menghitung. Terlap. Kamu udah terblokir duluan. Mampus. Halo Gondrong. Gondrong. Yang muslim naik langsung kita sikat ya. Langsung kita blokir. Sikat ya. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo bang. Halo bang. Katolik Protestan abang. Abang. Iya bang. Katolik atau Protestan Muslim bang. atau? Turun dari Papua bang. Iya. Muslim dari Papua bang. Siap. Cari turun ya bang. Oke, thank you. Ayo saudara-saudara non-muslim, ajukan permintaan. Saudara Rohim Siregar, semangat malam. Selamat malam bang. Protestan, Katolik. Islam bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo juga Katolik Protestan. Bang Zuma. Ya. Assalamualaikum. Saya daripada negara Brunei Malaysia. Darussalam. Dari Ya. negara Brunei Darussalam. Iya. Bang Zuma, saya ingin bertanya satu. Yang gimana bang? Oke, tolong dijawab ya Bang Zuma. Kan Allah itu kiamuhu binafsih, artinya tidak memerlukan apa-apa bantuan, ya kan? Jadi saya pernah ditanya, jika sekiranya Allah Ta'ala itu tidak memerlukan apa-apa bantuan, kenapa Allah Ta'ala itu menciptakan malaikat dengan tugas mereka masing-masing? Seperti contohnya, ada yang menurunkan hujan, ada yang menyampaikan wahyu. Kan Allah itu tidak memerlukan bantuan kan? Jadi apakah penjelasan ataupun yang terbaik lah dalam perkara ini? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Iya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah tidak ditanya apa yang kemudian
Allah inginkan. Di dalam surah Al-Anbiya, di situ dijelaskan kemudian kepada kita umat Islam, la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya kenapa ya, kan aku yang berkuasa, aku yang maha segala-galanya. Aku tidak tergantung oleh makhlukku yang tergantung dari aku. Karena makhlukku butuh air hujan, maka aku ciptakan malaikatku, aku ciptakan ini itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu bukan kebutuhan aku. Aku menciptakan itu semua untuk kebutuhan para makhluk. Aku nggak butuh mereka. Aku nggak tergantung mereka. Tetapi aku maha pencipta. Pada saat aku menciptakan makhluk di atas muka bumi, mereka membutuhkan air. Maka kemahakuasaanku dengan kemahaciptaanku, aku menciptakan keadaan di mana kebutuhan mereka akan dipenuhi dengan melalui malaikat yang telah aku ciptakan. Yang butuh bukan aku, yang butuh ciptaanku. Maka aku menciptakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bukan kuciptakan malaikat untuk memenuhi kebutuhan aku. Aku nggak butuhkan apa-apa. Tetapi karena aku diselimuti oleh sifat Maha Pencipta, maka aku menciptakan apapun yang ingin aku ciptakan. Dan karena aku maha berkuasa, maka aku berkuasa memenuhi kebutuhan mereka. Karena aku maha perkasa, maka aku perkasa menjadikan apa saja yang aku mau. Namun aku tidak butuh itu semua, karena aku adalah Sang Khalik. Sederhana kok itu. Tuhan gak ditanya. Yang ditanya itu kalian. Kenapa kalian menyembah Tuhan yang pakai sendal jepit? Kenapa kalian menyembah makhluk yang menyembah Tuhan yang kalian katakan Tuhan tapi pakai sempak? Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Halo. Maksudnya mau sabotase ini kayaknya ini. Bajingan juga kau. Besar juga mata kau nanti. Kata kawanku di bawah Bang Suma kasar kali lah. Jangan kau simpan di hatimu sayang. Kau mati nanti kalau setiap ucapan dari mulutku kau simpan di hatimu. Nanti gigimu bisulan cahayu. Santai aja, kalau Bang Sumo berargumentasi itu santai, relax. Karena setiap tindakan itu memiliki makna tersendiri. Orang yang paham ilmu psikologi pasti ngerti bahasa saya, gitu kawan. Ayo silakan teman-temanku, penyembah anak yang lebih tua dari ibu kandungnya, silakan naik. Yuk, ayo, yuk, ayo, yuk. Ayo teman-teman, silakan ajukan permintaan. Guna Lombok, lalu Patoni. Halo, selamat malam. Malam, Bang Juma, Assalamualaikum. Mau nanya satu, penasaran nih, kemarin saya dialog sama teman Kristen. Bener ndak ada tuntunan sholat di Injil? Kalau bener ada, tolong dijelasin Bang Juna. Itu pasal berapa atau undang-undang apa? Nggak ngerti lah. Itu aja sih Bang Juna, saya mau tanya. Sehat selalu Bang Juna. Baca di Google Nehemia 8 nomor 6, Matius 26 nomor 39. Oh bener ada ya? Bener berarti? Ada. Oh iya. Oke, itu aja Bang Juma. Turunin dah Bang Juma. Sip, 86. Nurdin si muka kota udah stres, dia nggak ada lagi monitor kawan-kawan. Datang mukanya kota, pulang mukanya klimaks. Halo
Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Ya, cuma mau bilang salam sehat selalu. Cuman bilang gitu doang. Wah, mantap kali. Oke bang. Aku sehat, pikir sehat selalu support sehat. Bang semua. Siap. Aku pikir abang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah. Aku ingin mendukung abang. Kebetulan aku ada nazar. Kalau aku kawin lagi, aku kasih abang singa. Nah itu baru mendukung. Kata kawanku. Tapi pernah loh, ada teman kita gitu, serius. Naik ke sini bang, aku ada nazar bang. Aku gini. Kalau aku ini aku mau naik ke Komalnya Bang Zuma. Ada pernah. Kaget juga aku waktu itu. Ya kan, ingat gak teman-teman? Ada juga yang naik tuh, orang lagi nunggu Oten naik, tiba-tiba aja naik. Assalamualaikum. Aku daripada Kelimuan. Udah mendukung abang udah 6 tahun. Terus ya gitu aja bang, permisi. Apalah orang ini, harusnya di pos kamling, duduk di sana mengkaplek. Halo, semangat malam. Malam Bang Zuma. Ya, Katolik, Protestan, Islam bang. ya kena deh. Untung kencang kali. Kalau tidak, maafkan saya teman-teman ya, saya bukan kejam enggak. Cuman kalau sudah diperingatkan terus naikkan, artinya Anda bercanda, ingin ngerjain gitu. Semangat malam. Malam bang. Ya, Katolik, Protestan. Izin bang, saya Muslim. Cuman kapan lalu hari Senin ya, saya ada di diskusi lah sama teman saya. Jadi izin bang, mau maaf kalau misalkan saya belum bisa jawab. Jadi teman saya kan nanya, kalau yang dilihat Paulus itu kan cahaya, dan itu menurut kamu iblis, karena setahu saya memang iblis kan. Terus gimana cara membuktikan yang didengar Nabi Muhammad yang menyuruh baca Iqra itu betul malaikat Jibril atau iblis juga gitu loh. Nah itu saya bingung tuh bang, jawabnya tuh bang, masih bang, maaf bang. Terus itu aja sih bang, kalau bisa dibantu, bisa saya kasih jawaban ke teman saya itu, mungkin dia bisa masuk Muslim juga bang. Itu aja bang, salam dari Kaltara bang. Jangan turun dulu. Anda bertanya jangan turun dulu. Siap. Saya mau tanya sama sampean. Siap. Ini pelajaran juga buat yang di bawah. Sabar bang, yang di bawah sabar. Paulus menuliskan kitabnya 13 kitab, takama-kama tebalnya. Pertanyaan saya, Paulus berbincang-bincang dengan yang mengaku Yesus itu berapa lama? Saya sih nggak terlalu paham sih bang ya. Cuman setahu saya tuh. Anda nangkap nggak pertanyaan saya ini? Memiliki muatan yang sangat dahsyat untuk gereja. Nangkap sih bang. Jadi menurut dia itu. Sekarang saya balik nanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi malaikat tersebut, takut gak Nabi Muhammad? Takut bang, turun langsung didekap sama istri beliau. Ada nggak kemudian Nabi Muhammad ragu? Ada nggak Nabi Muhammad takut? Nabi Muhammad sampai ingin bunuh diri? Stres maksudnya? Ada nggak? Betul, takut sampai berkeringat. Kedinginan. Ya, ada kan? Ada, betul bang. Nah, artinya bahwa Nabi Muhammad nyata menerima Al-Quran selama kurang lebih 22 tahun.
Siap. Dan Paulus setiap terima wahyu pasti bergetar. satu kitab nih 22 tahun. Yang datang kepada Paulus berapa tahun? 13 kitab. Nah, itu saya belum dapat ilmunya tuh, Bang. Nah, bukan berapa nggak ada ilmunya. Tidak ada ilmunya itu. Nggak ada ilmunya. Karena tidak ada yang tahu. Tanyakan aja kepada mereka. Siap, Bang, siap. Nah, sekarang Al-Quran 22 tahun diajarkan oleh Rasulullah, diterima dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, Roh Kudus. Siapa saksinya? Ya seluruh jazirah Arab menjadi saksi. Bahkan dunia, bahkan alam semesta menjadi saksi sampai detik ini. Bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah benar-benar dari pencipta langit dan bumi. Kalau tidak, akan menjadi seperti apa yang dialami oleh kitab mereka. Direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi. Bahasa manusia lebih tinggi dari kitab mereka. Sehingga kita dari firman Tuhan mereka. Buktinya firman Tuhan hilang, yang ada cuma perkataan manusia sekarang. Al-Quran setinggi apapun bahasa manusia di bumi tidak bisa menggantikan Quran. Bahasa Quran, bahasa yang diterima oleh Nabi Muhammad tidak bisa hilang digantikan oleh bahasa-bahasa manusia. Bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalimat pencipta, tidak bisa diganti dengan kalimat manusia. Baik, siap, betul, Bang. Paham ya sampai sana ya? Paham, siap, Bang. Terima kasih. Besok saya langsung sampaikan. Jazakallah khair, Bang. Ya. Ya, Bang. Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mana turunnya nih, Bang? Paket tangga. Halo, semangat malam. Udah, nggak bakalan naik lagi. Udah, tenang aja. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Oke, baik. 1, 2, boom. Semangat malam. Malam, Bang. Ya, Katolik Protestan. Protestan, Bang. Silakan buka kamera, saudara. Atur napas, pelan-pelan. Oke. Bang, saya rencananya ini mau buka kamera, Bang. Tapi saya ini kan, Bang, berada di tengah-tengah keluarga saya. Ini bukan, Bang. Di tengah-tengah keluarga saya ini, Bang, kan Kristen semua. Ya, saya ini, Bang, sudah melihat ini, sudah mendengarkan CTV-nya Abang di YouTube. Ini saya sudah punya keyakinan untuk masuk ke Islam, Bang. Ini takutnya, Bang, saya buka kamera, terus saya juga, Bang, di sini kan penontonnya juga banyak, terus saya tinggalnya di lingkungannya Kristen semua ini kan, Bang. Jadi saya takut ke record ke ini, jadi saya nggak buka kameranya, Bang. Boleh, saya cuma ingin bertanya sama Abang untuk keyakinannya saja, Bang. Boleh nggak, Bang? Terus apa yang bisa meyakinkan saya bahwa Anda adalah non-Muslim? Ya, gini, Bang. Kalau Abang bisa, boleh dibesarin sedikit suaranya? Ya, Bang, gini, Bang, kedengarannya, Bang. Ya. Boleh ndak Abang ditambahkan keyakinan saya untuk agar saya itu bisa lebih yakin di Muslim, Bang? Bisa. Sekarang pertanyaan saya, apa yang bisa menjamin saya dan teman-teman saya di sini kalau Anda adalah non-Muslim? Ya. Anda nggak mau buka kamera, alasannya tadi. Iya, Bang. Itu takutnya saya, Bang, ke record gitu, Bang. Soalnya, Bang, saya kan tinggalnya di Manado. Nah, mayoritas itu, Bang, kalau saya ini tahu kan, Bang, kalau Manado itu kalau ada yang gimana ya, Bang, tersentuh sedikit itu
yang di sebelah begini itu langsung diteror gitu bang. Ya, maksud saya, apa yang bisa membuat saya percaya kalau Anda adalah Kristen Protestan ya tadi ya? Kristen Protestan bang. Ya, apa yang bisa membuktikan kalau Anda Protestan? Iya, ibu dan bapak saya itu Kristen bang. Ibu dan iya, itu kan pengakuan saudara. Iya. Maksud saya, ini kan harus, Anda kan ceritanya Kristen, mau masuk Islam atau gimana ini? Iya bang, saya mau meyakinkan lagi bang untuk saya mau masuk Islam bang. Anda hafal doa Bapa kami? Saya hafal bang. Coba, Ayah kami yang ada di surga, coba. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Itu bang. Masih ada. Gimana bang? Masih ada lanjutannya itu. Berikanlah kami makanan ini. Itu ya pak. Berikanlah kami makanan pada hari ini. Kamu salah bacanya itu. Iya bang. Tapi itu bang, saya mau minta bang keyakinannya buat saya bang, biar saya itu lebih yakin lagi saya ke Muslim bang. Boleh nggak foto KTP-nya ke saya lewat DM? Saya cek sekarang nih. Saya bang 16 tahun bang. Nanti saya foto kartu keluarganya. Gimana teman-teman di bawah? Apa yang Anda ingin tahu dari Islam? Gini aja setelah ini kan abang kan setiap hari kan live kan ya. Nah, terus saya kirimin itu kan banyak juga yang antri nih bang, saya kirimin sama abang data-data saya bang, biar nanti abang lebih percaya lagi bang. Oke, bisa kan saya bang? tunggu itu dulu. Iya bang, ya makasih banyak bang. Baik. Ya selamat malam bang. Malam, makasih ya. DM saya kalau bisa sekarang, nanti saya buka. Boleh bang, iya bang. Ya, Oke, saya tunggu. Sip. Kasih ya bang ya. Iya bang. Hati anak yang lahir dari tanah sengketa, Bondat. Halo bang. Katolik Protestan. Protestan. Ya. Protestan. Apa? Protestan. Bukan kamu Cumi, yang kutanya yang di bawah. Baik kacir itu kau. Bondat. Nanya bang, sebentar. Ya. Apakah sifat roh dan jasad itu sama? Enggak. Oke, kasih. Ya. Semangat malam, saudara. Bang Juma. Siapa si pembunuh akal ini? Kita sebelum sampai ke situ bisa nggak saya kasih pertanyaan bang? Boleh, silakan. Soalnya gini bang ya, saya itu selalu melihat perdebatan abang itu sama orang Kristen itu konteksnya kebanyakan itu aja gitu bang. Contohnya bang ya, contohnya satu ya, masalah penjajah Kristen itu aja konteksnya. Udah berapa kali abang saya lihat debat. Kedua,
Enggak, kedua dulu. Kedua, masalah makan babi. Sebenarnya abang nggak punya materi lain nggak sih bang? Cukup dengan materi itu. Kalau Kristen menggunakan akal sehat pasti akan keluar dari agamanya. Itu aja dulu. Enggak, abang nggak punya materi lain bang. Banyak materi. Cuman nanti kalian semakin berat nanti. Kalau materinya berat. Nggak berat bang. Itu bisa semua dijawab, bisa. Yang menciptakan jari jemari Yesus siapa? Sekarang gini bang. Aku kan udah bilang. Bang, Jangan persulit diri. Enggak, sebelum pembunuh akal biar saya jawab masalah penjajahan itu Kristen biar saya jawab sama bang, bisa nggak? Gimana? Saya mau jawab masalah penjajahan umat Kristen itu aja mal bang, mau saya jawab, tapi kasih saya waktu bang, jangan dipotong-potong dulu. Nggak usah, katanya Anda ngapain itu aja, nggak usah bahas itu. Iya, biar dengar semua. Nggak Biar dengar usah. Selama ini umat Kristen itu nggak bisa jawab masalah itu, saya bisa jawab. Sejarah tidak bisa Anda rubah. Abang mau nggak jawaban saya masalah penjajahan Kristen itu? Sejarah tidak bisa Anda rubah. Biarkan aja sejarah itu berlalu. Iya, nggak usah lagi. Ngerti saya, maksudnya biar saya jawab masalah penjajahan Kristen itu, bang bisa jawab. Kasih waktu sedikit aja. Tidak usah luka lama dibuka lagi. Kita kan diskusi bang. Cukup luka itu sangat menyakitkan hati. Kita kan diskusi, abang nggak ngasih waktu saya sedikit aja. Mau gimana? Kuburan yang ada di Sulawesi Selatan ini 40.000 jiwa, pelakunya Kristen, itu mau dibongkar baru dikasih hidup kembali gitu. Abang ini materinya siapa penjajah itu, umat mana Kristen, itu doang. Ada berapa perdebatan